Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian kitab Ahad pagi yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu lagi, bisa silaturahim lagi walaupun online ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita bisa segera bertemu tatap muka secara offline. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan ya bahasan pekan yang lalu tentang fawaid at-taqwa. Fawaid at-taqwa atau samarat at-taqwa. Fawaid itu jamak dari kata faidah. Tes, suara saya ada? Ada Ustaz. Ya, barusan ada Japri, nggak terdengar katanya. Iya. Sekali lagi tes, suara saya ada? Ada Ustaz. Baik. Ada. Baik. Fawaid itu kata jamak dari faidah. Manfaat. Ya, keuntungan. Ya, jadi fawaid asalnya faidatun. Nah, itu dia. Ya. Jadi sekali lagi, ya ini namanya kajian kitab, jadi lafadznya kita telusuri gitu. Fawaid apa sih ya? Oh, ternyata fawaid itu kata jamak dari faidatun. Berarti fawaid itu faidah, manfaat-manfaat, at-taqwa, takwa. Keuntungan takwa itu apa? Ya, kalau tidak salah sudah 5 yang saya sampaikan ya pekan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan di poin yang ke-6. Baru 4, Ustaz. Itu sampai 4, Ustaz. 4. Oh, baru sampai 4. Iya. Jadi sekarang nomor 4 apa nomor 5 nih? Nomor 5 sekarang. Oh, baik, nomor 5 ya. Minha. Minha itu asalnya huruf min dengan hiya. Ya. Minha, ya biar kita tahu ya. Minha itu asalnya huruf min yang artinya dari ditambah hiya. Domir. Domir itu artinya kata ganti. Ya, jadi mu'anas. Koha karena fawaid kata jamak dari faidatun, ada tak marbutoh. Makanya tidak wa minhu, tapi wa minha. Itu ya biar kita tahu tuh. Ya, saya ulang. Wa-nya sih huruf atof biasa, dan min dari ha itu perempuan atau mu'anas. Ya. Mana mu'anasnya? Fawaid. Loh, fawaid nggak ada tak marbutohnya, merujuk ke lafaz mufradnya faidatun, ke bentuk tunggalnya. Makanya wa minha gitu, ya. Nah, gitu ya ditandai. Jadi wa minha, dan dari buahnya takwa yang nomor 5 adalah al-bisyaratu. Nanti akan diberi kabar gembira, bisyarah. Ya, basyiran wa nadhira. Rasulullah itu basyira, orang yang memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan orang yang memberikan peringatan. Kalau bisyarah, kabar gembira. Kapan? Indal mauti, pada saat mati. Artinya pada saat sakaratul maut gitu. Jadi orang yang bertakwa nanti lagi sakaratul maut aja dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mati itu jamaah itu memiliki karakter.
mati itu punya karakter, punya tabiat, dan nggak pernah berubah. Kalau tabiat manusia kita kan berubah, ya. Kadang marah, kadang pemaaf, kadang pelit, kadang dermawan, gitu ya. Kalau karakter mati nggak pernah berubah. Apa tuh karakter mati? Tabiat mati ada 4. Ingat-ingat, nggak ada di kitab, ya. Karakter mati yang pertama itu datangnya tiba-tiba, baghtatan. Ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tiba-tiba. Ya. Jadi kalau sudah tahu karakter mati, insya Allah kita akan selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tiba-tiba. Ya. Itu satu tuh. Yang kedua, karakter mati itu tidak terduga. Telah meninggal dunia. Ya. Seorang remaja umur 17 tahun namanya Fulan. Hah? Itu nggak terduga. 17 tahun, muda, sehat, nggak sakit. Sementara yang udah 99 tahun, sakit-sakitan, nggak mati-mati. Tuh. Nggak terduga. Ya kalau tiba-tiba, waktu. Kalau tak terduga kayak gitu. Pekan yang lalu, saya sudah sampaikan ya, kisah beneran di kampung saya. Namanya Abah Asri, Masya Allah, udah 90 tahun lebih. TBC mengek. Berjalan 2 langkah berhenti, 1-2 langkah berhenti. Setiap ada orang yang mau nolong, bantu dia, mau kemana, mau diantar, malah dia minta didoain biar cepat mati. Udah frustasi, putus asa dengan sakit yang diderita begitu lama. Tapi malah nggak mati-mati. Yang muda, yang sehat mati. Nggak bisa terduga. Ya, makanya yang muda nggak boleh mentang-mentang, yang sehat nggak boleh mentang-mentang. Kenapa? Boleh jadi yang muda duluan. Boleh jadi yang sehat duluan. Luar biasa. Ya. Yang ketiga, karakter mati. Menakutkan. Mati itu bikin takut. Ya, punya pasangan hidup, seromantis apapun saat masih hidup, begitu nyawanya sudah dicabut, auranya berubah. Ya. Mana ada suami yang istrinya meninggal, tapi harus menunggu pemakamannya esok hari karena ada keluarga yang jauh yang ditunggu. Ya, ada nggak suami malam itu sambil nungguin keluarga istri yang jauh, dia mau tidur sekamar dengan istrinya yang tidak bernyawa? Nggak mau. Ya di rumah tapi nggak mau di kamar. Sebaliknya juga begitu. Ya. Karena apa? Emang mati itu menakutkan. Makanya nggak usah ngancem-ngancem. Nanti kalau saya mati, saya takut-takutin. Orang nggak ditakut-takutin, ya takut. Takut. Ya, jadi orang yang lucu, kocak, ya, apa namanya, someah, gitu ya, ramah senyum, begitu di putranya, Masya Allah, berubah. Jadi gimana? Sifat karakter mati yang keempat, sakit. Sakit. Kayak apa sakitnya? Sebuah makalah, ya. Kambing disembelih, udah mati, diseset kulitnya. Ternyata ada satu makalah, saat dicabutnya nyawa, itu lebih sakit ketimbang kambing hidup dikulitin. Masih hidup dikulitin. Ada pula riwayat di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sakitnya mati itu lebih sakit ketimbang tubuh kita dicincang 1000 kali. Dipotong jadi 1000 potong. Ya artinya ya,
sakit banget. Ya. Oleh karena apa? Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar pada saat kita kelak ya tiba ajalnya, kita tidak akan merasakan sakit seperti yang disebutkan. Serem lah, ngomongin mati mah pasti serem, gitu ya. Di dalam Al-Quran, ya ini sebelum ayat ini kita bahas, surah Qaf, surah 50, ayat 22. Ya, kalau bisa diselipkan terlebih dahulu, surah Qaf, ya. Surah 50, ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Laqad kunta, sungguh kamu Muhammad, fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, enggak ingat. Ya. Min hada, dari ini. Apa maksudnya min hada? Ayat sebelumnya itu sedang membahas mati, sakaratul maut. Kamu Muhammad dan juga umatmu, kita itu sering lupa urusan mati. Maksudnya mati dan rentetannya. Ya, ada nikmat kubur, ada adab kubur, ada siratul mustaqim, ada hisab, ada surga, ada neraka. Sering lupa. Karena apa? Karena itu gaib semua, nggak kelihatan. Jadi kalau udah ngomongin mati, ya udah sampai surga neraka. Itu semuanya gaib. Kamu dan umatmu sering lupa, nggak kepikiran. Karena apa? Karena kita makhluk visual. Ya, kita gampang tergugah, terenyuh, sedih, senang. Itu dipengaruhi oleh indera kita. Pahit, kelihatan tuh ekspresinya. Manis di lidah, kelihatan tuh ekspresinya. Ada suara seneng, dari kuping bisa seneng. Ada suara sedih, dari kuping jadi sedih. Melihat yang seneng, dari mata bisa seneng. Visual banget. Urusan dunia itu visual, cocok dengan kita. Makanya kita lebih terangsang, lebih tergugah dengan urusan dunia. Dan urusan dunia nyaris, sekali lagi nyaris, nggak perlu kita diinget-ingetin terus. Kenapa? Ingat teruslah. Yang harus sering diingatkan, saling mengingatkan di antara kita adalah urusan akhirat. Rasanya nggak ada deh orang yang suka lupa sarapan pagi, lupa makan siang, lupa makan malam, lupa gajian, nggak ada. Ingat terus, lupa berangkat ngantor kerja, nggak ada. Karena visual, kasat mata, terindra. Sedangkan mati dan rentetannya nggak bisa ditangkap dengan indera, harus dengan kekuatan iman. Ya, makanya kalau sudah ngomongin tentang mati dan rentetannya, di sini kita abaikan kepala kita. Jadi jangan menggunakan mata, jangan menggunakan hidung, jangan menggunakan lidah, jangan menggunakan telinga. Pokoknya abaikan kepala. Kalau sudah ngomongin mati dan rentetannya, gunakan mata hati, keimanan. Ya, karena nggak kelihatan, nggak nyampe. Kalau basiroh, keimanan kita, mata hati itu lebih tajam, jangkauannya jauh, lebih daripada tajamnya jangkauan mata kepala kita. Ya, makanya Allah mengingatkan kamu dan umatmu sering lupa. Fakashafna anka ghita'aka. Ya, nanti akan dibuka tutupnya, ghita'. Pahala yang dijanjikan, ya, membuat kita nggak semangat kalau lemah iman, nggak kelihatan. Ke masjid males, tahajud males, puasa sunnah males,
tilawah males. Apa penyebabnya? Karena pahala amal-amal itu belum nampak. Ya, makanya kalau menggunakan kepala mah repot di sini. Gunakan basirah mata hati kita. Kata Allah, nanti akan dibuka kok. Pahala yang masih ditutup akan dibuka. Adab yang masih ditutup akan dibuka. Fabasarukal yauma hadid. Pandangan matamu pada hari ini, itu tafsirnya hari ini, Bapak Ibu, itu pada saat sakaratul maut. Ya, ini kita bicara tuh kabar gembira pada saat sakaratul maut. Jadi orang kita nanti pas sakaratul maut itu matanya ditajamkan oleh Allah. Saking tajamnya pahala amal soleh kelihatan semua. Pahala sholat, pahala puasa, pahala kajian kelihatan semua. Sebaliknya kalau kita pernah berbuat dosa yang menakutkan kepada kita kelihatan semua. Saking tajamnya. Hanya saja dia nggak bisa sharing ke yang lain. Nggak bisa berbagi cerita dengan apa yang dia lihat pada sakaratul maut. Karena mulut sudah dikunci. Kalau nggak percaya, ya tunggu aja lah nanti pada saat kita sakaratul maut. Ini ayat yang bicara. Ya, makanya ada orang berbuat dosa nyantai. Kayak nggak ada takutnya. Karena apa? Karena yang bikin takut masih ditutupi oleh Allah. Ya, berbuat baik malas. Karena pahala yang dijanjikan masih ditutupi oleh Allah. Ternyata itu akan dibuka, nggak harus nunggu kita dimasukin ke liang kubur. Nggak harus nunggu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Semuanya akan disingkap, akan dibuka pada saat kita sedang sakaratul maut. Ya, makanya apa? Mari kita terus tingkatkan iman kita supaya menggelora, produktif. Iman yang kokoh pasti akan menggelorakan amal. Jadi amalnya banyak, amalnya sedikit, ya itu ditentukan oleh iman. Kalau imannya lagi kenceng, amalnya banyak. Kalau imannya lagi lemah, ya pasti amalnya sedikit. Ya. Oleh karena sekali lagi, ya mari kita terus memperkokoh, memperkuat iman kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif, banyak melakukan aktivitas amal soleh, agar pada saat kita sakaratul maut akan diberi oleh Allah kabar gembira, artinya yang menyenangkan buat kita. Tuh ya. Nah ayatnya, nah itu dia tuh. Ala inna auliya Allah. Ya. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah. Aulia itu jamak dari kata wali, Bapak Ibu. Ya, kata wali sih udah familiar ya. Wali Songo. Ternyata kata jamaknya adalah aulia. Artinya apa? Kekasih. Ya. Jadi sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim. Mereka tidak akan merasakan takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ya. Apa sih maknanya tidak takut, tidak sedih? Ya pasti seneng lah. Ya, nggak ada takut, nggak ada sedih, itu artinya senang. Siapa mereka? Wali-wali Allah itu siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau gitu wali Allah banyak. Iya, wali Allah banyak, bukan 9. Bapak Ibu, itu semuanya wali Allah. Jadi saya sekarang lagi berbicara di depan wali-wali Allah. Emang siapa wali Allah? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu wali Allah. Siapa yang bilang Allah itu ayatnya. Ya. Ala inna auliya Allah, sungguh kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak akan merasa takut dan tidak sedih. Siapa? Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siapa sih yang dimaksud oleh Allah, wali-wali Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman,
wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, beriman dan beramal soleh. Maksudnya begitu. Amanu wa kanu yattaqun. Takwa itu kan beramal, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jadi semua orang-orang yang beriman, semua orang yang beramal soleh, Al-Quran yang bilang, Allah yang bilang adalah kekasih Allah, wali-wali Allah gitu. Jangan sampai kita persepsinya masih seperti 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Wali Allah itu bisa berjalan di atas air. Wali Allah itu bisa berjalan di atas bara. Wali Allah itu dilindas kereta kagak hancur. Ya, nggak kayak begitu. Ya kan? Rasulullah aja ditimpuk berdarah. Nggak ada yang lebih wali, lebih tinggi dari Rasul. Ya, siapa sih yang lebih dicintai Allah, yang lebih besar dari Rasulullah? Kan nggak ada. Ya, Rasulullah wali Allah, ya wali banget. Ya, ternyata Rasulullah ditimpuk berdarah, nginjak bara ya panas. Oh, berarti wali Allah tuh yang nggak harus bisa berjalan di atas air, nggak harus bisa ngilang, ya. Itu mah aulia syaiton kali ya, kekasihnya setan kali. Iyalah, kalau kita nurutin setan ya seneng banget. Setan seneng banget, berarti yang nurutin kemauan setan, kemauan jin, yaitu bukan wali Allah. Nih baca ini biar kamu kebal, oh, ya kan? Tapi ada maharnya. Kalau kamu kepengin kebal, ayat ini dipuasain 7 hari, ya. Bukanya nasi sekepal putih, sahurnya nasi sekepal putih. Itu dari mana tambahannya nasi sekepal di genggaman? Ya saya dulu pesantren, jadi tahu yang ilmu-ilmu kayak begitu diobral tuh. Santri kalau sudah mondok 2 tahun, 3 tahun, itu diobral. Jadi nggak kepada harus kiai pokok. Senior-senior kita di pesantren tuh yang kayak gitu ditawar-nawarin. Saya termasuk yang banyak dapat tawaran. Mau nggak ilmu pelet? Mau nggak dibacok kagak mempan? Mau nggak bisa berjalan? Ditawarin saya. Dan saya bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai hari kiamat tuh nggak pernah tertarik tuh yang kayak begitu-begitu. Nggak pernah tertarik. Ya, saya nggak sebut pesantrennya saya ya, karena saya tidak bermaksud mengeneralisir semua pesantren buruk, nggak. Ya, jadi kalau ada PHBI, peringatan Hari-Hari Besar Islam, wah itu atraksi di pesantren luar biasa. Ada santri yang dilindas truk, nggak hancur, dibacok nggak hancur, ya. Dari mana tuh? Ya dapat sambil mondok, dapat ilmu kayak begitu, ya. Tapi sekali lagi ada maharnya, yang dibaca betul ayat Al-Quran, ya. Tapi agar ayat ini, pakai bahasa saya dulu, kataikan, orang puasanya harus 7 hari, puasanya 5 hari, ya. Nyamual kataikan. Artinya nggak bakal naik, permintaan setan nggak kita turutin, ya nggak bakal kita dapat itu. Dan kisah nyata saya melihat saat itu, karena saya masuknya sekolah tuh jam siang, jam 1 siang, waktu SMA dulu. Ya, jadi pagi-pagi habis sholat subuh ngaji sampai jam 9.30, habis itu tidur supaya ntar siang sekolah nggak ngantuk. Baru ngeletak jendela kamar saya itu ada yang ketuk-ketuk, tok 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 tok, nggak ada suara, ya. Saya yang belum merem, belum tidur, baru mau, ya akhirnya saya semperin, saya buka jendela, santriwati perempuan, dan saya melihat tatapannya kosong, ya. Apa yang dia tanya setelah saya buka jendela? Ini nanya seseorang yang ada di kamar saya. Ayah Kang Fulan, ini saya nggak sebut namanya, ya, senior saya, tapi sekamar dengan saya. Ayah Kang Fulan, nggak ada, kemana? Nggak tahu. Ngaleos, pergi aja tuh, pergi tuh. Besok hari
Di jam yang sama, di waktu yang sama, saya mau tidur, ada lagi yang ketuk-ketuk. Begitu dibuka, lah yang kemarin. Ya, nanyanya sama laki-laki yang kemarin. Ya, pergi lagi dia. Besok datang lagi di jam yang sama, nggak tahu. Pergi lagi. Karena 3 kali berturut-turut dia nanya, pas saya ketemu senior saya yang sekamar dengan saya nanya, Kang, kalau nggak salah 3 hari berturut-turut tuh ada santriwati yang nanyain Akang. Saya bilang begitu. Ya begitu saya kasih tahu, ada perempuan yang nanyain dia. Masya Allah, jawabannya apa coba? Kan antep, can sujud di kaki aing mah, mual cager. Waduh. Ngerti gak Bapak Ibu? Biarin aja rasain. Kalau dia belum nyembah, cium kaki saya, dia nggak bakal sembuh. Pasti dia akan keedanan saya. Pasti dia akan nyari-nyari saya terus. Emang lagi dikerjain. Ada di pesantren. Ya tapi nggak semua ya. Yang baik ada. Ya ini sisi-sisi yang nggak baik. Ternyata apa? Dia nawarin ke saya. Anwar, mau nggak nih? Nggak. Saya nggak pernah tertarik, Masya Allah. Saya bersyukur banget. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari nggak pernah tertarik ilmu yang kayak begitu-begitu. Ya ternyata apa? Yang dibaca surah Yusuf, ini ro'aitu ahada asyara kaukaban. Nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Persis ayat Al-Quran. Maharnya itu yang nggak ketulungan. Puasa wajib 7 hari. Kita kan nggak pernah mengenal puasa wajib kecuali Ramadan dan puasa nadar. Udah, ini puasa 7 hari wajib. Oh, berarti kita membuat syariat tambahan. Oh, ya nanti pada hari ke-7 kamu harus pati geni. Artinya pati geni apa? Semalam suntuk kita nggak boleh tidur, ngewiridin ayat itu. Ngelejep kayak begitu, mual kataikan, ilmunya nggak bakal dapet. Oh, ada lagi. Buka sahurnya nasi sekepal putih, nggak pakai lauk apapun, bahkan garam pun tidak. Oh, ini tambahan lagi. Siapa yang minta kayak begitu? Yaitu makhluk gaibnya. Kalau kamu mau nurutin permintaan saya, maka saya akan menuruti kemauanmu. Perempuan manapun yang dilirik, dia langsung ngejar. Tapi kalau kamu nggak mau ngikutin kemauanku, jangan harap aku akan memenuhi kemauanmu. Ada jual belinya. Jadi kebelinya apa? Puasa 7 hari, ada pati geni, buka sahur nasi putih, diwiridin semalam suntuk. Nah, itu maharnya. Sekali lagi, ilmu-ilmu kayak begitu diobral. Kenapa saya bilang diobral? Senior-senior nawarin, jadi nggak harus kiai yang hebat. Senior-senior daripada nawarin. Jangan. Sekali lagi jangan. Ya, makanya benar kata Rasulullah. Salah satu yang dilakukan, ada setan yang dikasih tugas oleh iblis, pimpinan setan namanya iblis, itu dia terbang. Ngintip-ngintip. Ya. Kali aja ada yang disampaikan oleh Allah kepada hamba tertentu, dia ngintip. Ya. Dapat dia. Begitu dapat, ya sama. Dia mendengar seperti yang Allah ilhamkan kepada seseorang. Ya, nggak ada yang berubah. Tetapi setelah setan dapat dari hasil ngintipnya, nanti setan akan tawar-tawarkan kepada manusia setelah dicampur minimal 100 macam dusta. Ayatnya benar, tapi 100 macam dustanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang seilmu, yang seguru, tolong mohon maaf jangan mengganggu. Ya, ini mah bukan sihir, ini bukan syirik. Ini ilmu sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Qur'an. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama persis. Tapi ketika kelapa muda dibelah, setelah dibacain 2 kalimat syahadat sama dia, kok isinya bendera merah putih?
Kelapa muda kan isinya air sama kelapa muda. Setelah dia baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasul, dibelah. Tak. Isinya apa? Bendera merah putih. Dulu zaman Orde Baru, momen Agustusan, kadang-kadang ada debus, ada apa. Mohon maaf ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kelapa dibelah lagi. Tak. Isinya kampret. Kok bisa? Kata dia, ini bukan sihir, ini bukan syirik. Asyhadu alla ilaha illallah. Bener. Yang disampaikan, yang didengar setan, yang disampaikan setan benar. Tetapi ketika setan menyampaikan kepada orang yang mau diajak kerjasama, itu sudah dicampur terlebih dahulu dengan 100 macam dusta. Ada puasa wajib tambahan, ada pati geni, makanya begitu, dan seterusnya. Ya kan? Itu namanya dari setan. Ya syirik lah kalau begitu. Nggak usah lah. Ya. Kalau mau punya pelet, mendingan pelet Jepang aja, ampuh pelet Jepang. Ya, insya Allah ya, kalau mau pelet Jepang aja. Bapak Ibu paham pelet Jepang? Iya, pelet Jepang aja, nggak usah pelet kayak gitu, ada nuansa syirik, ada nuansa sihir. Ya. Saya melihat soalnya ya, teman-teman sekamar dulu kayak begitu. Jadi sekali lagi, enggak semuanya. Yang ngaji banget, benar-benar belajar banyak. Yang kayak gitu ada juga. Jadi orang yang kayak gitu kayak orang gila, pada kayak orang gila. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Jadi ternyata wali Allah itu bukan 9, Bapak Ibu. Wali Allah itu banyak. Siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, semuanya adalah wali Allah. Nah, apa yang akan Allah berikan kepada kekasihnya? Lahumul busyra, mereka akan diberi kabar gembira. Tuh. Kapan? Tafsirnya kapan? Tadi ayat yang tadi, pada saat sakaratul maut fil hayati dunya tuh. Dalam kehidupan dunia. Persisnya ya pada saat sakaratul maut, ya. Nandar, Janu, Pak Yudi, Pak Mahyudi, kalau ada ya, pada sakaratul maut nih, nanti kamu akan disono tuh. Sekarang busro, ya, mukodimahnya, bonusnya dulu deh. Ya, busro tuh baru bonus, kabar gembira. Nanti kamu yang itu, tapi sekarang ininya dulu, ya. Kamu sekarang akan mendapat ya 100 triliun dulu ya. Nanti yang sebenarnya di surga. Wafil akhirat. Dan kamu akan mendapat kabar gembira di hari akhirat. Masya Allah. Ya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah. Jadi bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa akan mendapat kabar gembira dunia akhirat. Keputusan Allah yang nggak bisa diganggu gugat, Masya Allah. Ayo Bapak Ibu, kita terus kayak begini ya untuk memperkokoh iman, menguatkan iman, mengecas iman supaya kita menjadi pribadi-pribadi produktif, banyak berbuat baik. Ya, agar apa? Agar kita nanti diberi kabar gembira pada saat sakaratul maut dan diberi kabar gembira pada saat nanti kita di akhirat. Tuh buahnya takwa luar biasa. Yang nomor berikutnya, wa minha, buah takwa yang berikutnya adalah an-najatu, selamat minan nar, dari api neraka. Ada Allah. Siapa ya yang nggak ingin selamat dari api neraka? Nggak ada lah. Ya. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang begitu pongah pun nanti di akhirat mereka minta selamat. Apalagi kita yang iman. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa dijamin oleh Allah selamat dari api neraka. Ya, harus iman. Kalau nggak beriman, nggak bertakwa, jangan ngarep. Ada sebuah syair, ya. Tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Tarju, kamu mengharap
An-najat, keselamatan. Ngarep selamat, merindukan selamat. Walam tasluk masalika, tapi kamu tidak mau menapaki jalan keselamatan. Kepengin selamat, tapi tidak mau menapaki jalan yang mengantarkan kamu selamat. Ya, maka ibarat perahu, mana mungkin bisa berjalan di tempat yang kering. Artinya apa? Mustahil. Ya, sama aja perahu di tempat yang kering, didorong, mules dah. Mencret. Gimana ngedorong kapal di tempat yang kering? Menggambarkan kemustahilan tanpa iman, tanpa takwa, mengharap keselamatan dari api neraka. Hayhat, jauh panggang dari api, nggak mungkin. Ya. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarul zalimina fiha jithiya. Tsumma nunajji, kemudian kami Allah akan menyelamatkan. Kami, Allah banyak, Tad? Enggak. Ketika Allah bilang kami, saya sering menyampaikan ya, ini maknanya ya. Kalau Allah menyatakan untuk dirinya kami, yang menurut bahasa kita itu banyak, itu mananya bukan jamak. Ya ini dijadikan oleh orang-orang orientalis untuk bolak-balikin, jangan suka nuduh agama lain Tuhannya banyak. Kamu orang Islam juga Tuhannya banyak. Buktinya apa? Kami yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia. Berarti Tuhanmu banyak ya. Maknanya ketika Allah untuk dirinya sendiri bilang kami, itu maknanya dua. Pertama, Allah menyanjung dirinya sendiri, alias pamer, alias Suaranya terputus, Tad. masalah. Ya. Tes. Ya, Tad. Tadi terputus, Tad. Iya. Tadi apa kalimat saya yang terakhir? Yang pertama kan makna kami, Allah menyanjung dirinya sendiri. Ah iya. Yang kedua, ketika Allah bilang kami, Allah ingin menyertakan hambanya dalam apa yang Allah kerjakan. Jadi disertakan hambanya. Ya. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Berarti ada hamba Allah yang dikehendaki di situ. Siapa? Ya di sini hamba Allahnya malaikat Jibril lah. Dilibatkan. Ya. Masalah yang enggak, Allah makan punya kuasa apa saja. Kami menciptakan manusia. Allah menyertakan kita. Umur berapa? 50 tahun. Udah banyak anak belum? Belum. Emang nggak pengen punya anak? Ya pengen. Nikah dong. Ah, Tat. Kalau Allah sudah menghendaki mah, walaupun nggak nikah juga pasti punya anak. Walah, gagal paham. Ketika Allah mengatakan kami menciptakan, itu berarti kita dilibatkan. Kepingin punya keturunan, ya nikahlah. Itu kira-kira. Ya, saya pesek, tapi kepingin punya anak agak mancung. Ya jangan nyari pasangan yang pesek lah.
tega banget ya Allah, saya pesek, istri saya pesek, anak saya pesek. Kok bilang tega banget? Kata Allah, salah lo. Ya, salah lo, kamu yang salah. Kamu pesek, kepingin punya anak mancung. Kenapa kamu nyari pasangan yang pesek? Nyari pasangan yang mancung lah. Kamu hitam, istrimu hitam, anakmu hitam. Tega banget ya Allah, udah saya hitam, istri saya hitam, anak saya hitam. Kata Allah, salah lo. Hitam, kepingin punya anak rada putihan, ya nyari yang agak putih. Begitu. Jelas tidak? Ya Allah, rambut saya jocong, istri saya jocong, anak saya jocong, tega banget ya Allah. Kata Allah, bukan tega, lo yang salah. Lo rambutnya jocong, pengen punya anak yang rambutnya kribo, ya harus nyari pasangan yang kribo. Artinya apa? Allah bilang kami bukan berarti Allah banyak. Sekali lagi, Allah ingin menyertakan hambanya dalam apa yang Allah kehendaki, dalam apa yang Allah ciptakan. Kira-kira begitu mananya. Ya. Jadi jangan sampai kita di sini menafsirkan, ngikutin gayanya orientalis yang nggak paham tafsir sebenarnya. Ya, tuh kan Tuhannya umat Islam banyak. Buktinya dia bilang kami, keliru. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadaru, dan kami akan biarkan ad-dzalimin, orang-orang yang zalim, fiha, di dalam neraka, jisiya, bertekuk lutut. Nah, apa? Sehina-hinanya. Bertekuk lutut udah gak berdaya. Jadi orang yang bertakwa diselamatkan dari api neraka, dan orang yang dolim, kedoliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Orang yang dolim akan kami biarkan saja, kami tinggalkan saja di dalam neraka sehina-hinanya. Oh, jadi buahnya takwa, kita selamat dari api neraka, itu Allah yang bilang. Akan diselamatkan, ya kan, oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Dan akan dibiarkan di dalam api neraka orang-orang yang telah berbuat dolim kepada Allah. Tuh. Yang nomor 7, apa buahnya takwa? Minha, buahnya takwa yang lain adalah al-khulud fil jannah, kekal langgeng abadi di dalam surga. Jadi di akhirat mah dua-duanya abadi. Yang susah, yang sedih abadi, yang senang, yang bahagia juga abadi. Dan kita semua pasti ingin senang yang kekal, senang yang abadi. Ya, mari kita saling tawasabil haq, mengingatkan, menasihati, mensupport agar kita bisa terus ya istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, dan produktif dalam berbagai amal soleh. Mana dalilnya? Ya, surah yang sangat populer, ayat yang sangat populer. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian semua ya menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya. Jadi ada harapan gitu ya. Surga buat orang yang bertakwa. Ya kita kan ngarep. Ya adem kalau dengar ayat ini. Ya seneng ya, optimis. Ya, jadi sekali lagi ini janji Allah ya akan memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi buahnya takwa dapat surga. Kayak apa surga? Ya belum dilihat mata, belum didengar orang, nggak bisa diceritain, bahkan nggak bisa dihayal. Saking apanya? Saking fantastisnya, saking besarnya, sampai nggak bisa dihayal. Sesuatu yang bisa dihayal itu tandanya nggak besar, kecil. Jadi sesuatu yang bisa dihayal mah kecil. Ya, mama bangga punya suami kayak papa. Ya. Kenapa? Papa ganteng, kayak bintang film apa. Kalau disebut kayak si Fulan, ini sebenarnya nggak ganteng, nggak hebat. Ya, kalau jawabannya, mama bangga punya suami kayak papa. Emang kenapa? Sulit mama melukiskan papa. Itu baru hebat, sampai nggak bisa digambarkan.
Sebaliknya juga begitu. Ya, kalau ibu disanjung oleh suami dibandingkan dengan fulanah, ya, dengan bintang film apa, dengan bintang setan apa, ibu nggak usah bangga. Karena sebenarnya ibu nggak hebat, ibu nggak cantik. Ya, ibu patut bangga kalau sanjungan suami ketika ibu bertanya, kayak apa hebatnya saya, Pak? Kayak apa cantiknya saya, Pak? Suami menjawab, saya nggak punya kata-kata yang pas untuk melukiskan kehebatan dan kecantikanmu. Iya, baru keren tuh. Ya, sampai nggak ada kata-kata yang pas untuk menggambarkan kehebatan dan kecantikan kamu, itu baru ibu cantik beneran. Tapi kalau ibu disepertikan kayak fulan, kayak fulana, itu mah nggak ada apa-apanya. Surga nggak dilihat, belum pernah dilihat orang, nggak ada dengar, belum didengar, bahkan nggak bisa dikerentek, nggak bisa dibatin, nggak bisa dihayal. Mengapa? Saking dahsyatnya, saking luar biasanya kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti mendapat ini, gitu ya. Surga yang luar biasa. Yang nomor 8, ya. Wa minha an-najatu minasyada'id. Buahnya takwa yang berikutnya adalah an-najatu, selamat, diselamatkan, minasyada'id, dari berbagai cobaan, dari berbagai ujian yang berat. Syada'id itu kata jamak dari syadid, berat. Syada'id akan diselamatkan dari ujian-ujian yang berat. Wa husuli rizqil halal, dan akan dimudahkan untuk mendapatkan rizki yang halal. Masya Allah. Takwa tuh, ya. Makanya kalau rizkinya seret, jangan Allah yang dievaluasi, kitalah yang dievaluasi. Kenapa? Yang namanya dievaluasi itu kan dimungkinkan ada yang salah. Kalau kita mengevaluasi Allah, itu sama dengan kita suudzon. Pasti ada yang salah nih dari Allah, kan nggak benar. Ya, katanya orang bertakwa dimudahkan jalan rezekinya. Saya sholat sudah, puasa sudah, kok rezeki saya seret? Ya, tetap kita mengevaluasi mungkin sisi-sisi yang lain, gitu ya. Mana ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuh. Ya. Barang siapa, surah At-Tolak udah ada, ya, ada catatan kakinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Masalah selalu ada, tapi kalau orang bertakwa, dia cepet banget, dia punya solusi. Ya, ya, masalah selalu ada. Sekali lagi, kalau orang bertakwa, dia cepat banget dapat solusinya. Jadi kalau kita punya masalah, solusinya nggak dapat lama, jangan Allah yang dievaluasi. Ini Allah ingkar janji nih. Kitalah yang dievaluasi. Allah Maha Sempurna, nggak ada kekurangannya. Jadi nggak ada yang harus dievaluasi. Kalau kita banyak kekurangannya, berarti kita yang harus evaluasi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki tanpa diduga-duga, nggak tahu dari mana, ya, nggak tahu dari arah mana, ya, maka Allah akan berikan rizki yang kayak begitu, kejutan-kejutan yang menyenangkan. Ini asbabun nuzulnya, ya, di halaman berikutnya. Asbabun nuzul wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu, ya, adalah sahabat yang bernama Auf bin Malik. Ya, ikut berangkat perang, anak sematawayang satu-satunya diajak. Nggak taunya anaknya berhasil ditangkap musuh dan ditawan. Sedih banget lah, ya. Orang tua anaknya ditangkap musuh, ditawan, sedih. Di penjara bisa mungkin, disiksa bisa, bahkan dibunuh juga bisa. Namanya ditawan, ditangkap musuh. Ya, begitu pulang, nah itu dia, ya. Ya. Hadil ayat ini nazalat fi Auf ibn Malik, turun, ya, kepada sahabat Auf bin Malik. Loh, ceritanya begitu. Al-Asy'a'i radhiyallahu anhu. Ruwiya, diriwayatkan,
Annal musyrikin, orang-orang musyrik, asrau, menawan, ibnan, anak laki-laki, lahu bagi Auf bin Malik. Jadi anaknya Auf bin Malik ditawan, ditangkap oleh orang musyrik. Fa'ata Rasulullah. Kemudian Auf datang menemui Rasulullah. Wasyaka, dan ngadu. Ya, syaka yashku ilaihi, kepada Nabi. Al-faqata, tentang cobaan berat ini. Faqah itu ujian berat. Diceritakan, saya ikut berperang, saya bawa anak, anak saya ditangkap musuh, ditawan ya Rasul. Ya, wa akhbarahu, dan Auf bin Malik mengabarkan kepada Nabi bi asri waladihi, bahwa anaknya ditawan. Ya, wa jaza'al dan ibunya uring-uringan. Begitu pulang dia sendirian. Ditanya mana anaknya, diem kan. Pak, mana anak kita? Dia mau bilang jujur, mana? Enggak jujur, gimana? Akhirnya bilang ke istrinya, anak kita ditawan mah, ditangkap mah. Ya. Qala Auf, berkatalah Auf, fama ta'muruna ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasul dengan ujian ini? Minta nasihat. Anak kami ditangkap musuh. Apa yang harus saya lakukan? Apa perintahmu kepada kami? Faqal alaihi salatu wassalam, Nabi memberikan nasihat. Lihat nasihatnya. Ittaqi wasbir. Tingkatkan takwamu dan sabar. Wa amuruka, dan saya perintahkan kepadamu Auf. Wa iyyaha, dan kepada istrimu Auf. An-nastaksira, untuk memperbanyak. Min qauli la haula wala quwwata illa billah. Tingkatkan takwa, sabar, dan perbanyak mengucap la haula wala quwwata illa billah. Ya, balik dah langsung istrinya. Gimana Pak? Gimana? Apa kata Nabi? Kita mesti gimana? Sabar mah, ya kan? Cepetan, gimana? Nabi bilang kita harus meningkatkan takwa, ya kita harus bersabar, dan kata Rasulullah kita harus banyak membaca doa la haula wala quwata illa billah. Ya wis satu, ayo wudu, sholat tahajud, ayo wudu, kita tilawah, ayo wudu. Loh, kok mama begitu? Lah papa gimana, kan kata Rasulullah tingkatan takwa. Selama ini kita sholat 5 waktu doang, ayo kita duha, ayo kita tahajud, ayo kita tilawah. Ya. Jadi istrinya menangkap pesan itu lebih jauh daripada yang dipahami. Apa sih ittaqillah? Ternyata meningkatkan takwa itu ya amalan-amalan yang terabaikan kita kerjakan. Fa'ada li baitihi. Ya, kemudian Auf pulang ke rumahnya. Wa qala li imrotaihi, dan berkata kepada istrinya, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah amaroni, ya, memerintahkan aku, wa iyaki, dan memerintahkan kamu, an-nastaksira, untuk memperbanyak, min qauli la haula wala quwata illa billah. Ya, ini tulis ya, ingat-ingat maksudnya. Ya, kalau kita dapat masalah yang rumit, yang ruwet, yang besar, tingkatkan takwanya, sabar, dan amalkan doa ini, wiridkan doa ini. Ya, faqalat, maka berkata istrinya Auf, ni'ma ma amarona bihi, sungguh indah apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Nikmat itu nikmat, seneng banget, hebat banget apa-apa yang Rasulullah sudah perintahkan kepada kita. Waja'ala yakulani, maka dua-duanya berkata, dalika itu. Artinya la haula wala quwata illa billah, diamalkan, takwanya ditingkatkan.
Ya, sabarnya terus. Ya. Faghafalal adu, maka musuhnya lupa an ibnihi, tentang anaknya Auf. Ya, tawanan ditangkap, diikat enggak, dimasukin ke ruangan dikunci enggak. Kenapa? Musuhnya lupa. Bayang ya, kalau kita ditawan oleh musuh, diborgol enggak, dimasukin penjara dikunci enggak, terus musuhnya pada pergi, kira-kira apa yang kita lakukan? Haburlah. Pulang. Ya. Fasako, maka anaknya Auf itu menggiring gonamahum, kambing-kambingnya musuh. Musuhnya pergi, dia ditinggal. Ya, tidak diborgol, tidak dipenjara, tidak dikunci. Ya. Dia ditinggal, kambing yang jumlahnya banyak ditinggal. Ya, digiring sama dia. Wajah abiha ila abihi, dan dia pulang menemui ayahnya di rumah. Ya kan? Tengah malam, ya, pasangan suami istri tahajud, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Ini terjemahan saya, ya kan? Papa, itu ngetuk pintu. Mana? Itu. Ya, keduanya bergegas, dibuka hordeng, diintip. Hah, itu anak kita pulang, Pak. Ah, yang benar. Iya, itu anak kita pulang. Ya. Begitu udah pulang, dibuka pintu, langsung dipeluk. Gimana kok kamu bisa pulang, nak? Bapak ibunya juga heran. Anaknya santai. Nggak tahu, orang saya nggak di penjara, nggak diborgol, nggak diikat. Ya udah saya pulang, mah. Ya udah saya pulang, Pak. Lucu kisahnya. Ya Allah, itu kambing di pelataran banyak banget. Kambing siapa? Anaknya tersenyum. Itu kambing mereka ditinggal, ya udah saya giring aja bawa pulang. Berapa tuh? Arba'atu alafi syatin, 4.000 kambing. Masya Allah. 4.000 kambing. Kalau satu kambing harganya 3 juta. Berapa tuh? Wa nazalat hadil ayat, turunlah itu. Wah, amanya mah ketakutan. Ya Allah, kamu nih bagaimana? Ntar kalau kamu di penjara gimana? Mah, katanya harta musuh di dalam perang kalau ditinggal itu jadi milik kita. Gonima. Ya udah, musuhnya pergi, aku nggak diapa-apain, ya udah saya pulang, sekalian saya giring kambing mereka. Jadi gonima. Masya Allah. Orang yang bertakwa, lihat Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi 4.000 aja, kalau sejuta aja udah 4 miliar kan. Nah, kalau 3 juta, Masya Allah, kaya mendadak. Itulah buah dari ketakwaan, Masya Allah. Rizki tanpa diduga-duga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah barangkali yang bisa kita bahas bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng ya. Kita benar-benar nih, kata per kata diterjemahin ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa belajar, bisa membaca kitab gundul. Ya, bisa baca kitab gundul. Insya Allah gundul tapi bunyi gitu. Kenapa? Kan kita sering belajar kajian kitab Ahad pagi gitu ya. Jadi saya nggak membahas apa yang semata-mata dari saya, tapi saya hanya memaparkan apa yang ditulis oleh Imam Muhammad An-Najjar di dalam kitab Samirul Mukminin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di kajian kitab Ahad pagi. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk terus mengikuti kajian-kajian ini. Dan semoga nambah ilmu, nambah iman, dan nambah makin produktif insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.